There's not much to do when all I can is thinking about you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusniati dengan NIM D1B1 18041. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi, tahap-tahap dalam kalibrasi. Yang pertama yaitu persiapan kalibrasi dari alat hingga metode. Langkah penting kalibrasi pertama adalah persiapan. Proses kalibrasi harus didahului dengan tahapan persiapan yang meliputi peralatan, pelaksanaan, kondisi lingkungan, hingga metode kalibrasi. Alat yang harus perusahaan persiapan ada dua, yaitu alat standar dan alat yang dikalibrasi. Alat standar tersebut harus mempunyai ketelusuran traceability yang terpercaya dan memiliki bukti sertifikat kalibrasi. Selanjutnya, alat standar dan alat yang dikalibrasi mesti berada dalam kondisi sama sesuai metode kalibrasi. Pengkondisian tersebut sangat penting untuk mencegah perbedaan hasil ukuran karena adanya pengaruh lingkungan. Setelah alat, persiapan selanjutnya ialah penentuan pelaksanaan kalibrasi. Syarat menjadi pelaksanaan kalibrasi ialah memahami tentang kalibrasi akan ia kerjakan untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data ukur. Umumnya, pelaksanaan yang dipercaya adalah mereka yang memiliki pengalaman di bidang kalibrasi atau pernah mengikuti kursus kalibrasi dalam kondisi tertentu. Pelaksanaan yang dibutuhkan juga harus memenuhi syarat latar belakang pendidikan atau persyaratan fisik tertentu. Aspek penting ketiga dalam persiapan ialah kondisi lingkungan kalibrasi yang harus sesuai persyaratan metode kalibrasi. Kondisi lingkungan harus mengalami pengaturan pada detail tertentu, seperti suhu dan kelembaban. Hal ini sangat penting terutama untuk peralatan yang mudah memahami perubahan akibat pengaruh kondisi lingkungan seperti getaran, suhu, kelembaban cahaya, dan sebagainya. Persiapan berikutnya ialah metode kalibrasi yang mengacu pada standar tertentu. Syarat acuan ialah berbasis publikasi yang diakui masyarakat luas, sehingga tidak hanya standar internasional yang menjadi acuan, tetapi juga metode standar lainnya, semisal textbook, jurnal, buletin, atau manual peralatan. Kedua, pelaksanaan kalibrasi melalui dari pengamatan. Pelaksanaan kalibrasi melalui dari pengamatan hingga penentuan ketidakpastian. Kalibrasi ialah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan pemahaman atas setiap detail pelaksanaan. Setelah persiapan yang sangat ketat, pelaksanaan pun membutuhkan tahap yang sangat teliti, bermula dari pengamatan awal pada alat, penyetelan, pengamatan kewajaran hasil ukur, hingga menentukan ketidakpastian. Pengalaman awal meliputi pemeriksaan terhadap alat yang akan dikalibrasi. Apakah alat tersebut dalam kondisi normal atau tidak? Secara mendasar, kalibrasi bukanlah aktivitas memiliki tujuan memperbaiki alat, melainkan kebenaran nilainya. Jika alat mengalami kerusakan atau tidak sempurna, perbaikan tersebut dahulu umumnya adalah petugas khusus yang biasa memperbaiki alat akan dikalibrasi namun mengalami kerusakan. Setelah memastikan sempurnaan terhadap selanjutnya ialah penyetelan alat yang akan dikalibrasi tersebut. Tujuannya itu untuk menghindari kesalahan titik nol. Pada tahapan ini yang biasanya dilakukan adalah penyetelan kedataran, pembersihan alat, dan penyetelan titik nol. Jika alat dikalibrasi adalah neraca elektronik, penyetelan dapat berupa kalibrasi internal sesuai prosedur yang tertera dalam manual.
Tahap berikutnya adalah pengamatan lagi, yaitu pada kewajaran menunjukkan alat. Jika alat menampilkan hasil ukur tidak wajar, maka perlu ada solusi. Tindakan tersebut bisa berupa penyetelan kembali atau mencari penyebab lain ketidakwajaran tersebut lalu mencari solusinya. Langkah penting kalibrasi selanjutnya adalah melaksanakan pengukuran pada titik ukur tertentu, mengikuti dokumen acuan kalibrasi. Pelaksanaan pengukuran harus sesuai kapasitas alat dan rentan ukur tertentu yang bisa digunakan. Aturannya, jika dokumen acuan kalibrasi tidak menyertakan titik ukuran, umumnya pengakuan dilakukan dalam selang 10% dari kepastian ukuran alat. Hal penting dalam tahapan ini adalah pembuatan titik ukur yang harus mudah dibaca oleh pengguna alat, sehingga saat melaksanakan pengukuran, pengguna alat hanya melakukan pengambilan data dan tidak lagi melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu pembacaan dan pencatat hasil ukur dan menyebabkan kesalahan. Berikutnya, pencatatan hasil ukur yang harus berdasar pada yang terlihat, bukan pada yang dirasakan, sehingga dapat dilaksanakan secara objektif. Untuk itu, pengguna alat perlu juga menyiapkan format tertentu sesuai dengan ketentuan metode kalibrasi agar data yang dicatat sesuai dengan yang dilihat. Pencatatan ini meliputi data ukur identitas alat secara lengkap dan faktor yang memenuhi kalibrasi seperti suhu ruang, kelembaban cahaya, tekanan udara, dan sebagainya. Ketiga, menghitung data kalibrasi. Setelah tercatat langkah penting kalibrasi, selanjutnya adalah menghitung data kalibrasi sesuai metode kalibrasi secara detail. Proses perhitungan melibatkan pekerjaan membersihkan konversi satuan, menghitung nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata, standar deviasi, atau menentukan persamaan regresi. Hal yang muncul kemudian akan menjadi data dasar dalam penarikan kesimpulan dan menentukan ketidakpastian kalibrasi. Menentukan ketidakpastian kalibrasi. Penentuan ketidakpastian kalibrasi juga merupakan tahap penting dalam pelaksanaan. Alasannya, sehingga kalibrasi dipengaruhi oleh banyak faktor terkait peralatan, pelaksanaan, lingkungan, dan metode kalibrasi. Faktor-faktor tersebut adalah pengaruh mendominasi dan ada pula yang dapat diabaikan tergantung jenis kalibrasinya. Oleh karena itu, nilai telusur atau kesalahan sistematik dari hasil kalibrasi tidak berada di satu titik tertentu, tetapi dalam rentan nilai sebesar nilai ketidakpastian kalibrasi. Membuat dan menerbitkan laporan hasil kalibrasi. Tahap terakhir adalah pembuatan laporan kalibrasi yang formatnya mengacu pada pedoman SNI 1917025. Pembuatan laporan kalibrasi secara sederhana setidaknya terdiri dari 4 tahap. Pertama, pembuatan konsep, penarikan konsep, pelaksanaan konsep, pengetikan konsep, dan pengesahan laporan. Sebelumnya pembuatan perlu ada pengosepan laporan berdasarkan hasil pengukuran perhitungan data, sehingga penghitungan ketidakpastian. Berikutnya, petugas yang berwenang memeriksa konsep tersebut, terutama pada kesalahan identitas alat, pengambilan dan data, hasil penghitungan data, dan penghitungan ketidakpastian. Selanjutnya adalah pengetikan konsep laporan yang juga harus menyertakan pemeriksaan kebenaran. Pengetikan cahaya ialah membandingkan antara konsep laporan dengan hasil pengetikan konsep laporan. Jika sudah sesuai kepada laboratorium kalibrasi atau perwakilannya akan memiliki pengaruh dan pengalaman di bidang kalibrasi akan mengesahkan laporan tersebut. Kalibrasi konduktivitas listrik meter. Conductivity meter adalah alat untuk mengukur nilai konduktivitas listrik, spesifik electric
konduktif. Suatu larutan atau cairan, nilai konduktivitas listrik sebuah zat cair menjadi relevansi atas jumlah ion serta konsentrasi padat atau total dissolved solid atau TDS yang terlarut di dalamnya. Itulah tadi penjelasan tentang kalibrasi, tahap-tahap dalam kalibrasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.